Thank you teman-teman sobat Plus Jogja semuanya, thank you teman-teman sobat UMKM semuanya. Kembali lagi kami hadir di podcast Dinas Koperasi UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dua teman hebat saya, dan ini izin saya untuk mengenalkan, ada Mas Rafif dan Mas Rizky ya. Oke, Mas Rafif ini adalah co-founder Toko Roma dan juga terkait dengan MT itu sebagai marketing dan publikasi event Meet the Investor, dan juga wakil kepala bidang keanggotaan APKJ. Betul ya? Betul banget Mas Wahyu. Thank you Mas udah hadir. Dan satu lagi, nah ini ada Mas Muhammad Rizky Pratama selaku CEO dan co-founder startup AI Farm. Bener ya? Betul, AI Farm. AI Farm ya. Keren nih AI Farm, dan beliau juga ketua panitia untuk MTI itu ya yang kedua, dan sekaligus kepala bidang teknologi di APKJ. Betul. Oke, terima kasih Mas, ini sudah hadir di Dinas Koperasi UKM Provinsi DIY di acara podcast. Dan ngomong-ngomong, kita akan ke podcast ini, materinya adalah adanya sebuah event Meet the Investor ya. Ya, betul. Mungkin bisa dikenalin dulu nih, ini event apa, lalu kemudian event ini itu sebenarnya untuk siapa sih? Siapa dulu nih? Oke. Oke. Yeah. Jadi mungkin sebelumnya kita kenalkan dulu, MTI ini itu diinisiasi oleh namanya Asosiasi Pengusaha Kreatif Jaya, APKJ. Nah, mungkin kita cerita sedikit tentang APKJ itu. Itu berawal dari tahun 2013-2014 sekitar itu. Namanya dulu Pengusaha Kuliner Muda. Jadi semua pengusaha kuliner yang ada di Jogja itu mostly yang muda-muda banyak yang bergabung di situ. Nah, terus habis itu tahun 2017-2018 apa ya itu tuh berubah jadi Pengusaha Kreatif Jogja. Karena jadi nggak cuman F&B, nggak cuman kuliner, tapi akhirnya merambah ke industri kreatif lainnya seperti fashion, terus seperti ekspor impor, craft dan lain-lainnya, semua nyambung di situ. Terus seiring berjalannya waktu, yang tadinya kan disingkat jadi PKJ ya, Pengusaha Kreatif Jogja. Kok bisnisnya teman-teman ini tuh berkembang menasional. Jadi nggak cuma di Jogja, akhirnya menasional. Jadi berubahlah jadi Pengusaha Kreatif Jaya. Gitu. Baru tahun 2024 kemarin kita tuh resmi menjadi asosiasi. Jadi namanya Asosiasi Pengusaha Kreatif Jaya. Itu sejak 2024 kemarin. Ya. Tapi resmi. kalau rintisannya sebenarnya sudah dari pengusaha kuliner itu tadi ya. Betul, kuliner muda. Itu 2017 ya. 2013. 2013 ya. Lumayan lama itu. Lumayan ya. Nah, akhirnya seiring berkembangnya organisasi ini resmi jadi asosiasi di tahun 2024 kemarin kita memulai event yang pertama, event tahunan yang pertama maksudnya. Itu kan eventnya ada banyak ya sebenarnya APKJ itu. Ada event rutin bulanan, itu ada namanya Sharing Senja, di mana itu ada narasumber dari para pengusaha-pengusaha, teman-teman di anggota itu, mereka akan sharing terkait bisnis, terkait pengetahuan-pengetahuan atau pengalaman-pengalaman tentang bisnisnya gitu kan. Terus itu setiap bulan. Terus ada juga setiap bulan selain itu juga ada sarapan lintas komunitas. Jadi kita gandeng juga ke komunitas-komunitas usaha yang lain gitu untuk gabung dalam satu event. Itu namanya sarapan lintas komunitas. Itu acaranya cuma jam 8 sampai jam 10 pagi. Itu nggak banyak, itu nggak ada narasumber, tapi di situ tuh perkenalan, menceritakan, terus ada tema yang diangkat. Misal temanya ada show your problem gitu ya. Jadi saya kenalan, nama saya siapa, bisnis saya apa, saya punya problem di bisnis saya tentang ini. Ada nggak teman-teman di sini yang bisa membantu menyelesaikan, atau ada nggak teman-teman di sini yang bisa berkolaborasi untuk sama-sama menyelesaikan gitu. Jadi akhirnya tercipta kolaborasi di situ. Selain itu ada event rutin tahunan namanya event Meet the Investors. Nah, event Meet the Investor yang pertama itu diadakan di tahun 2024 Maret di tahun 3 Maret 2024 kemarin. Yang tadinya itu hanya sebatas kayak sharing senja, kita ngundang 2 venture capital gitu kan ke Jogja untuk bisa pitching lah teman-teman atau presentasi bisnisnya teman-teman untuk dapat sudut pandang dari para investor gitu kan. Tapi ternyata antusiasmenya masyarakat lumayan banyak. Jadi akhirnya investor yang hadir itu ada 14. Ada 14 venture capital dan itu Indonesia semua. Terus peserta yang hadir itu ada sekitar 300-an. 300-an
pengusaha berarti di situ. Ya 300 pengusaha itu hadir di situ. Eventnya cukup menarik, cukup rame, antusiasmenya cukup bagus. Dan akhirnya dari situ bidang teknologi lah mulai banyak yang masuk. Teman-teman yang di industri teknologi mulai banyak yang masuk. Nah, berlanjutlah di event yang Meet the Investors yang kedua ini itu ada kita mengundang sekarang itu sekitar lebih dari 30 investor dari 5 negara. Hadir ke Jogja. Kita mentargetkan kurang lebih sekitar 500 peserta untuk hadir di event ini. Selain ada presentasi atau business matching dengan antara investor dengan pengusaha, juga ada semacam talk show atau seminar dari para industri ekspor. Ada 11 narasumber nasional yang memang bisa didapat ilmunya yang cukup menarik lah untuk buat kita yang sebagai pengusaha-pengusaha baru ini untuk Oke. Jadi sebenarnya agenda utama adalah meet investor itu ya. Betul. Dan ada rencana berapa, sekitar 30 lebih ya? Ya, 30 lebih. Ada venture capital, ada angel investor, ada private equity, ada grant dan lain-lain. Mungkin bisa kasih bocoran nih ke teman-teman para pelaku UMKM, terutama mereka yang sudah tergabung di Sibakul Jogja ataupun gabung di Plut Jogja, ya kan? Karena nanti kan ini akan kita share ya di grup-grup WA supaya teman-teman yang mau tahu nih acaranya seperti apa dan yang akan datang seperti apa. Nah, mungkin bisa dikasih bocoran 30 lebih ini nanti boleh disebutin spill mana aja mungkin Mas siapa? Mas Raffi atau? Oke, boleh. Jadi ini sebenarnya nih untuk investor-investor ini tuh sebenarnya untuk investor-investor itu memiliki interestnya masing-masing lah ya untuk setiap bidangnya ya. Mungkin ada yang namanya Trihill. Nah, itu tuh yang memberikan investment lah. Mungkin yang kita udah paling sering kenal lama itu ada Ruang Guru, lalu ada Si Cepat juga ya, FitHub juga seperti itu. Akan tapi nanti mungkin untuk teman-teman yang ada di anggota Sibakul, PLUT atau Dinkop ini mungkin ada salah satu venture capital yang menurut saya sih menarik banget ya, yaitu namanya itu Wahyu Ventures. Wahyu Venture itu ya. Tapi bukan Wahyu saya ya. Cocok ya Mas. Cocok ya. Mungkin Mas Wahyu investment komitenya di situ. Namanya aja ada Mas Wahyu juga loh. Iya. Saya emang investor untuk beberapa UMKM. Saya angel investor. Cuman jangan dibuka di sini lah. Bentuknya doa ya. Semoga itunya lancar usahanya. Iya, jadi itu ada Wahyu Ventures. Nah, kebetulan itu CEO-nya juga nanti akan hadir sebagai narasumber juga di acara Meet the Investor di ketika agenda seminarnya itu. Jadi untuk namanya itu Mas Peter Shearer lah seperti itu. Nah, kalau Wahyu Ventures ini emang mereka itu berfokus untuk pengembangan dan investment itu ditujukan kepada UMKM seperti itu. Nah, sampai detik ini kalau melalui data yang ada ya, kurang lebih udah ada 2.500 UMKM yang mendapatkan investment dari Wahyu Ventures. Seperti itu. Mungkin boleh di-spill contoh yang sudah berhasil UKM yang dibantu oleh investor, mungkin contohnya. Mungkin ada ini ya. Kayak dulu tuh dimulai dari warung-warung kelontong gitu. Warung-warung kelontong, warung makanan, warung warteg-warteg gitu ya. Mungkin kalau nyebut namanya saya takut gitu ya. Jadi dimulai dari warung kelontong, kecil-kecil tapi akhirnya jadi banyak. Warung makanan, warung Tegal gitu yang warteg-warteg itu juga ada yang diinvest jadi akhirnya besar. Jadi besar. Sorry, ini kan ngomong tentang investor ini mungkin teman-teman pelaku UMKM juga bingung nih. Apa sih, mohon maaf, bedanya antara investor dengan pinjam di bank kayak gitu, mungkin bisa dibantu jelasin nggak? Oke. Mas Iki nih yang mendapatkan investment juga nih Mas Iki nih. Startupnya. Kan kasihan ya UKM dia nanya nih apa sih bedanya antara kalau kan ini soal pendanaan kan ya. Pendanaan dari investor dengan pendanaan dari mohon maaf perbankan gitu ya. Apalagi bank plecet gitu. Bank plecet. Ya, sebenarnya kalau di dunia bisnis, dunia industri di wirausaha gitu kan. Bisnis permodalan tuh jadi salah satu bensin kali ya buat merunning bisnisnya, karena memang bisnis tanpa modal kayaknya nggak mungkin gitu ya. Walaupun modalnya mungkin tidak berupa materi, bisa juga dalam bentuk intangible gitu kan, kayak relasi, kayak skill dan lain-lain itu juga termasuk modal gitu kan. Tapi kalau yang dalam hal ini adalah permodalan
dalam bentuk finance gitu ya, finansial gitu ya. Itu memang ada bermacam-macam. Ya salah satunya mungkin di kalangan para UMKM yang cukup terkenal adalah ya kredit KUR gitu ya, kredit untuk rakyat gitu-gitu kan. Terus ada juga loan, ada peer to peer mungkin ya agak maju sedikit gitu ya. Gitu. Nah, tapi ada juga di jenis-jenis investasi yang lain seperti ada kalau di dunia mungkin di dunia startup atau di dunia bisnis yang lagi hype saat ini itu ada namanya venture capital, ada angel investors, ada private equity, ada family office, ada grant, lumayan banyak sebenarnya. Pola-pola investasinya itu berbeda-beda gitu kan. Nah, apa bedanya investasi dengan loan gitu kan ya? Kalau loan itu harus ada pengembalian berarti kan, ada bunga, ada pengembalian modalnya gitu kan. Tapi kalau investasi ini yang kadang agak bias gitu ya. Ini harus dikembalikan nggak investasi? Enggak. Harusnya sih kalau investasi, namanya investasi ya, berarti kita harus sama-sama, terutama di venture capital ya, itu sama-sama nanggung untung dan sama-sama nanggung rugi gitu. Jadi bukan berarti tidak ada pengembalian modal terus uang itu untuk kita, enggak. Tapi itu ada beberapa term and condition yang memang itu harus dipertimbangkan. Artinya itu harus sama-sama dihitung gitu ya. Jadi duit ini mau kita butuh investasi berapa sih gitu. Sama halnya kita butuh modal berapa sih? Modal berapa ini untuk apa gitu misalkan. Saya butuh, sekarang bisnis saya sudah berjalan ada 10 cabang. Saya butuh modal lagi sekitar 10 miliar gitu. Untuk ngembangkan 100 cabang di seluruh Pulau Jawa gitu. Berarti kan ini investasi akan masuk. Nah, 10 miliar ini jatuhnya seperti apa gitu kan? Apakah nanti harus dikembalikan 10 miliar? Belum, 10 miliar belum tentu. Bisa jadi secara kesepakatan ini dikembalikannya dalam bentuk equity misalkan. Katakanlah yang tadinya itu 100% itu kepemilikan perusahaan ini punya kita sendiri, tapi dengan adanya investasi masuk 10 miliar, nah itu bisa dihitung secara valuasi. Secara nilai perusahaan itu berapa, 10 miliar yang akan masuk ini jadi berapa persen yang akan didelusi, dikurangi sahamnya untuk dibagikan ke investor gitu kan. Nah, perbedaannya apa ya? Ini agak lumayan tricky dan lumayan strategik juga sebenarnya. Harus benar-benar dihitung secara matang. Jadi belum tentu orang bisnis itu tuh butuh investasi juga saat ini. Tapi bisa jadi ketemu venture capital itu juga bisa jadi untuk membuka insight baru itu. Jadi artinya gini, investasi perbedaan tadi antara loan sama investor itu apa? Yang satu balik modal, yang satu itu dijalankan bareng gitu. Dijalankan bareng. Jadi ini untuk teman-teman UMKM jangan jangan ada yang salah lagi nih menilai. Jadi kalau memang nanti teman-teman mau tahu tentang bagian ini nih, itu udah dijelasin ya. Jadi ini bukan pinjaman, nanti jangan nanti mohon maaf nih, eventnya teman-teman ini yang hadir mohon maaf dari bank apa. Kan khawatir kayak gitu kan. Jadi bukan itu ya. Betul. Melainkan benar-benar mereka adalah investor yang siap dengan anggaran dananya untuk kemudian diberikan kepada pelaku usaha dalam rangka itu tadi ya, untuk menjalankan bisnis bersama. Jadi insight-nya dari segi bisnis dan lain-lain pun juga pastinya akan dibantu juga lah dari mereka. Sama-sama punya suara dalam forum itu sebenarnya, dalam bisnis itu. Nah, dalam bisnis itu. Jadi sekali lagi ini teman-teman ngomongin tentang investor jangan disamain dengan pinjaman, ini different ya, dengan berbeda kayak gitu ya. Nah, tadi udah dijelasin. Nah, tapi sorry Mas, mungkin nambahin sedikit. Kalau tadi kan nyinggung mungkin nanti ada bank-bank yang datang. Sebenarnya perbankan itu sudah mulai banyak yang punya bisnis model jadi venture capital. Jadi namanya corporate venture capital. Corporate venture capital ya. Betul. Nah, itu dari korporasi yang sudah berjalan, terus dia membuat unit bisnis baru dalam bentuk venture capital. Salah satunya yang sudah confirm hadir itu ada BRI Ventures sama BNI Ventures. Itu kan secara BRI dan BNI itu kan perbankan ya. Yang tadi bisa ngasih pinjaman gitu. Kalau ini berbeda gamenya. Berbeda. Jadi ya ini venture capital gitu. Venture capital. Cuman biasanya di sini akan BRI Ventures sama BNI Ventures akan masuk ke ekosistem bisnisnya dari si UMKM ya. Betul. Nah, ini perlu penegasan juga ini kan. Aku malah terima kasih banget ini kan. Daripada nanti aku nge-share video ini mereka nanya gitu kan. Ini udah dijelaskan.
Jadi tetap memungkinkan ada perbankan juga masuk, tetapi perbankan yang memiliki layanan seperti tadi ya, venture capitalnya tadi. Oke, nah supaya UMKM itu bisa ikut ini, tadi disebutkan kan ada target jumlah peserta dan seterusnya. Nah ini boleh dong diceritain UMKM atau pengusaha atau startup seperti apa sih yang bisa ikut acara ini mungkin? Oke. Jadi sebenarnya sih untuk acara Meet the Investor kedua ini ya, mungkin berkaca dari tahun lalu nih, kita tahun lalu itu bisa mendatangkan 14 venture capital sama tahun lalu itu 300 peserta. Nah, kami untuk yang Meet the Investor yang kedua ini atau MTI yang kedua ini kita buat 2 kali lebih besar lah, seperti itu. Kita untuk venture capital atau permodalan yang datang itu lebih dari 30. Lalu untuk target peserta kami itu ada di angka 500. Seperti itu. Jadi yang untuk tahun ini kan berlokasi di GIK UGM ya. GIK UGM. Betul, di tanggal 17 sampai 18 Mei seperti itu. GIK UGM tanggal 17 dan 18 Mei besok gitu ya. Betul. Nah, mungkin boleh sebutkan lagi untuk calon peserta. Misalnya kan dari binaannya Dinas Koperasi nih, mereka ada yang mau ikut. Nah, ini apakah mereka semua boleh ikut atau mungkin ada tertentu mungkin bisa di? Oke. Untuk sebenarnya untuk acara ini terbuka untuk siapapun, baik gitu yang bisnisnya baru jalan sebulan, 2 bulan, setahun, revenue-nya seberapa, untungnya sudah berapa banyak, dan juga bahkan yang untuk baru mau memulai bisnis itu sendiri. Oh, memungkinkan juga ya. Memungkinkan sekali. Kan kadang-kadang insight-insight dari para speaker kami atau narasumber yang expert di bidangnya seperti itu kan pastinya bakal ada banyak lah ilmu-ilmu yang bisa diserap dari sana seperti itu, dan juga pastinya sebelum mulai bisnis kan kadang-kadang juga membutuhkan relasi teman-teman yang linear lah sama cita-citanya atau seperti itu. Mungkin mohon maaf saya coba perjelas lagi. Jadi nggak peduli dia kuliner, craft, fashion ataupun bisnis jasa ataupun bisnis di teknologi, boleh semua ya. Boleh semua. Nah, mungkin ada tambahan Mas Ki. Jadi kalau secara industri itu kita nyebutnya mungkin agnostik gitu ya. Agnostik. Apa itu agnostik? Itu jadi semua bisa masuk, multisektoral lah. Multisektoral. Ya, ada teknologi, ada F&B, ada retail, fashion, property, tourism, health, terus agri itu juga bisa masuk gitu kan. Industrinya agnostik, multisektoral, tapi kalau secara persyaratan lainnya itu adalah ya bisnisnya minimal sudah punya revenue gitu. Bisnisnya minimal sudah punya revenue gitu. Oke, mungkin bisa dijelasin itu seperti apa ini? Revenue itu growth revenue itu adalah pendapatan yang rutin setiap bulannya, minimal tuh sudah ada gitu. Oke. Pendapatan rutin yang setiap bulan tuh yang kayak gimana sih mungkin? Jadi ini mohon maaf ya. Ini kalau UKM nanti nanya kan biar lebih enak gitu. Jadi setiap bulan itu sudah. Jadi kalau dari sisi teknologi gitu ya, mungkin dari startup teknologi gitu kan, itu ada jualan mungkin seperti aplikasi yang untuk misalkan untuk contoh kalau misalkan Tokopedia gitu ya. Itu berarti dia sudah ada pendapatan. Aplikasi itu sudah digunakan dan sudah ada yang mau bayar aplikasi itu. Artinya adalah produk yang kita jual atau layanan yang kita jual itu sudah ada yang membeli. Tapi itu kalau aplikasi ya. Kalau misalnya untuk produk-produk kayak kulinernya UMKM, fashion, craft kayak gitu, yang penting usaha sudah jalan dan sudah punya keuntungan bulanan seperti itu udah cukup. Betul, keuntungan bulanan. Keuntungan bulanannya lebih bagus lagi itu growth. Jadi bulan ini sekian, bulan depan naik berapa persen, bulan depan naik berapa persen. Itu menarik banget buat investor sebenarnya. Growth itu artinya tumbuh ya teman-teman. Tumbuh, ya. Sorry. Apa? Ini saya harus mencoba memberikan translate yang lebih jelas. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini bisnis teman-teman itu tumbuh itu secara omset itu ada dan pastinya tercatat ya. Tercatat, maka teman-teman sebenarnya punya peluang untuk kemudian ikut ke dalam sebuah siklus ini atau teman-teman bisa mencoba yang namanya itu ketemu dengan investor itu nanti seperti apa. Kira-kira begitu ya. Betul. Ini karena bahasa-bahasa yang kayak gini mungkin kita juga perlu membedakan juga, mohon maaf ya teman-teman. Kita sendiri kadang-kadang ada UKM, ada wirausaha, ada startup kayak gitu. Itu kan kadang-kadang juga beda ya. Nah, ini kita tidak memandang itu teman-teman. Jadi mau teman-teman disebut sebagai UMKM boleh ikut, gitu ya. Betul. Kemudian entrepreneur juga boleh ikut, apalagi startup juga boleh ikut. Mungkin bisa ditambahkan atau diperjelas lagi Mas Kiki atau Mas?
Ya semua adalah entrepreneur kan ya. Bahasa Inggrisnya entrepreneur mungkin. Bahasa Indonesia ya wirausaha gitu kan. Cuman istilah-istilah ini ya yang mungkin jadi kayak terlihat ada gap gitu ya. Kayak UMKM atau UKM. Kalau mungkin dari Dinas benar nggak ya, koreksi kalau misalkan saya salah, kayak UKM dan UMKM itu yang membedakan mungkin di permodalannya atau di pendapatannya yang mencapai setiap bulannya sudah berbeda gitu kan. Kelasnya di situ ya. Tapi kalau di startup ini sebenarnya kalau secara arti startup ini UMKM ini juga startup. Karena baru memulai gitu kan. Cuman kalau di bidang teknologi, di startup teknologi gitu ya. Startup itu artinya adalah membangun startup itu adalah membangun sebuah mindset bisnis. Yang mana bisnis startup ini sebenarnya biasanya dari birokrasi atau dari alur yang panjang didisrupsi menjadi percepatan, dan itu bisa tumbuh lebih banyak lagi dan memberikan impact untuk market-market yang mempunyai problem tersebut gitu loh. Jadi startup itu adalah membuat sebuah solusi yang memotong proses sehingga lebih cepat. Kurang lebih seperti itu. Jadi kayak misalkan mungkin kita ambil contoh kayak kalau di layanan transportasi itu ada Gojek gitu ya. Gojek yang tadinya orang itu harus nunggu nyari ojek itu harus datang ke pangkalan. Itu kan bisa panas, bisa nggak dapat, sama yang ketiga bisa harganya asal tembak gitu kan. Tapi dengan adanya layanan transportasi online itu tadi, kita bisa nunggu hanya di kamar atau di rumah, kita tinggal nunggu, kita order. Jarak kita sudah terukur secara aplikasi, terus artinya secara harga itu sudah jelas, harga dari sini ke sana berapa kilo, dan yang paling penting adalah ini trusted ya. Si driver ini trusted, orang-orang yang sudah dikurasi dari pihak Gojeknya bahwa dia akan bekerja dengan melayani yang bagus gitu kan. Ada standar SOP-nya. Kalau enggak kan mereka akan dapat bintang 1 gitu. Itu artinya kan jadi mendisrupsi proses yang tadinya harus capek ke sana ke pangkalan, harga tidak jelas, drivernya juga belum tentu itu kenal seperti apa, belum trusted gitu ya. Akhirnya ketemulah ini dengan satu solusi ini untuk mendisrupsi itu semua. Nah, ini tadi udah dicontohkan ini. Berarti teman-teman nanti kalau misalnya mau ngembangin bisnis ya kan, dan kemudian dalam skala yang seperti tadi disampaikan itu ini ada peluang nih ya. Ini ada peluang, ada pelatihannya, ada meet investornya, dan mohon maaf. Kan kemarin saya sempat dengar nih ya, untuk peserta itu nanti kan ada yang namanya itu proses sebelum ketemu investor, itu namanya speed dating. Bener ya? Mungkin siapa nih, Mas Kiki atau Mas Raffi menjelaskan dulu nih. Untuk pitching ya namanya, pitching sebagai salah satu bagian dari proses ini mungkin bisa. Jadi kan nanti kan itu kan teman-teman nih yang mau mengikuti bertemu investor itu adalah dinamakan speed dating. Itu. Akan tetapi sebelum mengikuti speed dating itu akan ada yang namanya kurasi. Seperti itu. Nah, sebelum kurasi masih ada workshopnya terlebih dahulu gitu. Workshopnya dulu. Wahyu sama teman-teman semuanya di sini. Jadi itu nanti workshop tersebut itu akan menjelaskan dari mungkin 3 hal ya, terkait crafting pitch deck atau crafting proposal bisnis lah ya, terus terkait financial projectionnya bagaimana menyusun yang baik dan benar, sama terakhir itu bagaimana cara penyampaiannya kepada investor seperti itu. Nah, nanti itu semua akan dilatih, langsung dibimbing langsung sama expertnya untuk bagaimana sih membuat sebuah proposal bisnis yang baik dan benar seperti itu. Ini bagian keren ini ya. Jadi teman-teman ketika nanti mau presentasi gitu ya, kan teman-teman harus nyiapin bahan presentasi gitu ya. Dan ini dari teman-teman APKJ ini ada pendahuluannya dulu gitu ya. Mungkin bisa disampaikan untuk ininya kapan ini untuk proses itu. Workshopnya ya. Untuk workshopnya kebetulan agak mepet sih. Di tanggal 7 Mei ini. Tanggal 7 Mei. Iya. Tanggal 7 ini, mohon maaf nih teman-teman, ini udah tanggal 5 ya. 2 hari lagi. 2 hari lagi ini. Mungkin untuk UKM yang mau ikut workshop ini
boleh diinfoin daftarnya kemana, lalu atau menghubungi siapa gitu. Oke, jadi nanti misal teman-teman di UMKM ini ada yang mau mendaftar atau ikut itu, nanti bisa aja langsung kontak melalui DM ataupun WhatsApp yang tertera di Instagramnya Pengusaha Kreatif Jaya. Pengusaha Kreatif Jaya. Oke, nanti kita cantumkan di deskripsi. Teman-teman yang mau ikut silahkan bisa DM ke Instagramnya Pengusaha Kreatif Jaya gitu ya. Betul. Oke, siap. Baik, ya, jadi itu teman-teman jangan takut teman-teman untuk ikut Meet Investor yang tanggal 17-18 Mei di GIK UGM dulu. Mohon maaf GIK-nya disebutin gitu ya. GIK UGM, dan ketika teman-teman belum siap terhadap bahan untuk speed datingnya, teman-teman APKJ juga menyiapkan sebuah workshop ya, untuk kemudian teman-teman bisa dibimbing di tanggal 7 besok. Betul ya? Betul. Oke, mungkin ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Tadi yang belum sempat ke mention itu adalah investment size atau ticket size. Oh ya, oke. Jadi setiap venture capital atau setiap investor yang hadir ini kan ada 30 lebih nih. Oke, Ini tuh kemampuan untuk nginvest per satu bisnis itu ada di range 500 juta sampai 100 miliar. 500 juta sampai 100 miliar. Sampai 100 miliar. Oke. Ya, itu per satu bisnis ya. Per satu bisnis. Iya. Bukan total ke semuanya dia ada segitu enggak, tapi per satu bisnis dia bisa invest sampai segitu nilainya. Oke. Jadi ini UKM kalau ada yang mau investor 1 naik kelas miliar, jangankan 1 miliar ini, 10 miliar bahkan tadi 100 miliar pun bisa gitu ya. Bisa. Oke. Artinya bukan 500 UKM itu terus totalnya segitu, enggak ya. Enggak, melainkan segitu. Keren banget ya. Nah, terus gimana ya? Per 100 ya, itu per satu bisnis ya. Per satu bisnis. Artinya sebenarnya chance-nya atau kesempatannya itu tuh lumayan luas buat teman-teman UMKM atau teman-teman startup yang akan bergabung di event ini. Siapkan pitch deck kalian yang bagus. Itu nanti ada formatnya yang mungkin bisa diikuti, atau mungkin saya spill sedikit kali ya formatnya gitu. Boleh. Ini formatnya seperti apa nih supaya teman-teman nanti bisa masuk di kategori itu nih kan? Ya, formatnya itu sebenarnya nggak usah terlalu banyak tapi lengkap gitu ya. Nggak usah terlalu banyak tapi lengkap ini. Jadi yang pertama, poin pertama pasti halaman ya. Halaman, oke. Halaman, terus habis itu yang kedua deskripsi bisnis kita dalam satu kalimat. Oke. Itu jadi misalkan bisnismu apa? Bisnismu jadi ketika menjelaskan bisnis saya adalah ini menyelesaikan membantu ini untuk menyelesaikan ini sehingga bisa ini gitu. Oke. Cerita langsung Wall Street. Gak apa-apa, ini kan spill dikit ya. Ceritain dong iFarm apa gitu. Pas awal-awal. Ya, jadi bisnismu apa misalkan kayak kalau di saya di AI Farm adalah sebuah startup agriculture teknologi yang berfokus pada ekosistem peternakan kambing perah yang membantu menumbuhkan startup agriculture teknologi yang membantu menumbuhkan ekosistem peternakan kambing perah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengefisiensikan operasionalnya. Oke, artinya tempatnya Mas Kiki ini adalah sebuah startup yang berfokus pada agriculture berarti? Iya, agriculture teknologi yang di ekosistem peternakan kambing perah. Khusus di peternakan kambing perah supaya budget untuk operasionalnya itu menjadi lebih hemat. Kira-kira begitu ya. Dan meningkatkan produktivitas. Ya. Oke. Nah, terus apa lagi Mas? Itu kan tadi satu kalimat deskripsi. Satu kalimat ya. Terus yang kedua adalah problem. Problem. Jadi kita tuh bisnis kita itu mau menyelesaikan sebuah problem apa nih? Misalkan kalau kayak toko rumah nih. Dia pengen dapat makanan yang roti yang enak gitu ya. Ya, itu seperti apa? Ya, toko rumah ini bisa memberikan itu. Contohnya gitu misalkan. Setelah problem, ini solusi. Solusinya apa nih? Solusinya ya ada roti sourdough-nya. Oh ya, ini harus promosiin juga. Jangan lupa nanti. Ya itu. Itu. Jadi deskripsi bisnis, problem, solusi. Terus habis itu produk. Nah, produk itu baru menjelaskan secara fitur, secara kelebihan. Kalau misalkan di saya fitur aplikasi itu bisa apa gitu. Kalau di produk UMKM kayak misalkan roti gitu ya. Roti ini dia creamy, dia cheesy atau dia apa gitu. Nah, itu disebutkan kelebihan dari produk itu. Value produknya gitu ya. Value produknya itu apa. Terus habis itu yang paling penting adalah market. Seberapa besar marketnya untuk bisa diinvest. Jadi ini jadi daya tarik buat investor itu ngelihat itu
kalau kita nginvest ke satu bisnis ini tapi marketnya hanya musiman atau marketnya hanya untuk di daerah tertentu saja gitu, ya itu kurang menarik untuk di scale up gitu kan. Untuk dikembangkan lebih banyak lagi itu kurang menarik gitu. Jadi market itu seberapa besar marketnya itu harus ditampilkan gitu kan. Nanti bisa dipelajari tentang market size itu ada kayak TAM, SAM, salah satunya yang paling gampang ya. Itu terus habis itu impact. Nah, impact apa yang kita ciptakan nih? Misalkan kalau di toko rumah itu bisa menciptakan, oh ini kan membentuk sebuah ekosistem lifestyle anak-anak apa ya, muda atau milenial sih. Lah, milenial yang dia sudah mature untuk mereka berkumpul di situ, sehingga impactnya adalah mereka milenial ini dapat knowledge yang bagus ya, dapat knowledge yang bagus dan dapat ekosistem, bisa jadi terjadi kolaborasi atau apapun yang ada di situ gitu kan. Itu impact. Terus yang kedua adalah revenue tadi. Itu harus ditampilkan, growth-nya mulai dari bulan ke bulan, tahun ke tahun itu berapa gitu. Itu akan jadi daya tarik juga sebenarnya. Terus habis itu dia butuhnya berapa? Butuh investmentnya berapa? Saya butuh 10 miliar nih. Nah, 10 miliar ini untuk apa? Untuk apa nih? 10 miliar saya tadi mau bangun 100 outlet di seluruh Pulau Jawa gitu. Nah, itu kan jelas clear ya. Satu outletnya berapa bisa dihitung kan gitu kan. Sama satu lagi adalah dua lagi. Satunya itu roadmap. Roadmap itu misalnya gini. Tahun pertama saya akan bangun 50 atau 100 outlet di Kota Jogja. Tahun kedua 100 outlet di Jawa Tengah. Tahun ketiga apa? Itu kan roadmapnya jelas tuh. Terus habis itu yang terakhir adalah tim. Jadi investor ini nginvest untuk di UMKM atau startup itu bukan nginvest di bisnis kita, tapi nginvestnya di founder atau ownernya. Mungkin nggak ini kita, contoh paling gampang gini, saya punya 100 miliar, saya mau nginvest tiba-tiba ke orang yang nggak kenal yang ada di sana di pinggir jalan. Tapi kalau saya nginvest ke Mas Wahyu yang punya Wahyu Ventures tadi, punya banyak impact ke ini kan, ke UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta nih. Saya kenal kok, ya udah saya percaya sama Mas Wahyu untuk naruh duit 100 miliar di Mas Wahyu gitu. Nah, founder atau owner inilah tim, ini perlu banget disebutkan secara background. Kita punya pengalaman apa, kita punya kemampuan apa, kapabilitas apa, sehingga investor ini tahu founders ini tuh mampu loh untuk ngerjakan bisnis ini kalau kita kasih duit. Gitu. Artinya ini nanti akan ada 2 poin, satu dari sisi produk, satu dari si owner itu sendiri. Betul. Dan harus ditampilkan, terutama tadi di bagian akhir disebutin Anda sebagai pelaku usaha itu punya kapasitas dan kapabilitas apa kan? Betul gitu banget. Ya. Jadi teman-teman jangan lupa kalau teman-teman tertarik untuk ikut workshopnya itu besok tanggal 7 Mei. Dan mungkin bolehlah kalau nanti ada yang sampai kelewatan tanggal 7 Mei kita bikin acara lagi setelah itu ya. Bulan depan di sini boleh. Ya kan? Ya siapa tahu kan teman-teman ternyata ada yang nonton video ini setelah tanggal itu kan itu. Tapi yang menjadi catatan kami menarik adalah teman-teman sobat Plut Jogja semua, sobat Si Bakul dan semuanya, bahwa ternyata kita ngomong UMKM ini, mohon maaf nggak cuma sekedar UMKM, teman-teman juga bisa masuk dalam posisi startup yang tadi disebutkan, dan kemudian teman-teman punya peluang untuk bermitra ya, atau berkolaborasi, atau tadi disebutkan sebagai ketemu dengan investor dan seterusnya. Dan Dinas Koperasi UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ikut turut mendukung rencana meet investor di GIK UGM besok di tanggal 17-18 Mei 2025. Dan mungkin sebelum ditutup atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Sambil mungkin mengiklankan eventnya itu lah ya kan. Jadi di sini sih jujur misi kami dari APKJ untuk mengadakan meet investor kedua ini itu ingin membangun ekosistem sebuah investment di Yogyakarta seperti itu. Iyalah. Karena mungkin dari keluh kesah teman-teman startup yang tergabung di APKJ gitu kan, kadang-kadang kalau harus bertemu visi dan lain-lain itu harus ke Jakarta, Bali, mungkin Bandung seperti itu. Nah,
aku sih pengen minta dukungannya juga buat Dinas Koperasi, Sibakul sama PLUT gitu, supaya mensukseskan program dari Meet the Investor yang kedua ini sih, supaya Jogja itu juga nggak dipandang cuma sebagai kota wisata aja lah, meskipun ya itu kita bangga lah akan hal itu, tapi pengenlah punya identitas lain dari Yogyakarta juga, mungkin jadi investment summit, investment city segala macamnya yang ada di Indonesia gitu sih. Mas Wahyu. Oke, siap. Mungkin dari Mas Iki. Oh iya, tadi mohon maaf saya ada kelupaan. Calon investornya itu dari mana aja itu bisa iya. Oh iya, lupa. Malah gongnya itu kalau nggak disebut. Oh iya, oke. Itu ada 30 investor. 30. Kalau dari venture capital itu yang sudah confirm ada 24 ya. Ya 24 tadi. 24 orang yang hadir itu. Ada dari 5 negara kalau venture capitalnya itu. Ada dari 5 negara. Keren ya. Satu ada dari Jepang, ada dari Australia, Singapura, Indonesia tentunya, sama Southeast Asia. Salah satu negara di Southeast Asia gitu. Southeast Asia itu Asia Tenggara. Maaf. Bisa Vietnam, bisa Thailand. Iya, itu ada ini. Jadi memang mereka ini banyak berkumpul di Singapura memang gitu kan. Tapi mereka tidak menutup kemungkinan dan juga banyak bisnis-bisnis yang diinvest di Indonesia gitu. Jadi buat teman-teman UMKM atau Sibakul, PLUT, binaannya Dinas Koperasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini bisa banget untuk bergabung, datang ke sana. Belum tentu datang itu misalkan ini, datang ke event ini untuk langsung clear, langsung deal dengan investor, belum tentu. Itu malah mustahil biasanya. Malah hati-hati kalau kayak gitu. Karena investor itu tuh banyak prosesnya. Artinya gini, kalau di perbankan tadi mungkin ada di BI checking, ada macam-macam. Kalau di investor tuh sama, ada mungkin istilahnya mungkin due diligence gitu. Jadi itu dicek satu-satu laporan keuangan benar enggak, bisnisnya benar enggak, jalan enggak gitu-gitu. Jadi di situ besok acara di Meet the Investor yang kedua ini adalah tempat untuk bertemu dan berkenalan gitu. Kayak Meet the Investor yang pertama kemarin itu kan sebenarnya kita itu mengajak teman-teman Jogja, pengusaha-pengusaha Jogja itu untuk berkenalan dengan para investor. Artinya kan Jogja itu banyak yang dikenal sebagai Jogja itu bisa bikin produk tapi nggak bisa bikin bisnis gitu kan. Nah itu kan jadi kayak masa kayak gitu sih Jogja kayak gitu kan. Nah itu kayaknya perlu kita luruskan bahwa Jogja itu juga bisa bikin bisnis. Artinya kemarin ketemu dengan investor itu jadi punya sudut pandang yang berbeda. Bisnis itu bisa seperti ini ya scale up-nya, tumbuhnya tuh bisa seperti ini ya, perluasan atau ekspansinya tuh bisa seperti ini ya. Nah untuk teman-teman yang mungkin nggak saat ini bergabung gitu ya, atau mau langsung bergabung untuk ke speed datingnya juga boleh kalau memang itu, karena itu nanti akan dikurasi langsung dari investornya, dari venture capitalnya, deck-decknya itu, pitch decknya itu atau presentasinya itu. Nah kalau memang belum lolos di kurasi itu ya nggak apa-apa, kan ada juga di hari keduanya itu seminar atau talk show itu dari industri-industri expert yang mana narasumbernya juga orang-orang yang pelaku-pelaku bisnis yang memang bisnisnya itu sudah tumbuh besar. Itu nanti siapa narasumbernya juga lumayan banyak. Disebutin boleh nggak sih sebenarnya? Boleh, nggak apa-apa. Narasumbernya itu ada dari narasumber utama ada Raymond Chin. Raymond Chin itu dulu founder startup dan dia sekarang akhirnya jadi investor juga. Dia juga kalau buka di YouTube itu lumayan terkenal terkait pembahasan tentang investment atau ekonomi outlook bisnis itu juga lumayan banyak. Terus ada juga Pak Budi Isman. Pak Budi Isman itu juga mentor bisnis. Mungkin para teman-teman UMKM juga lumayan familiar dengan nama Pak Budi Isman ya. Beliau salah satu presiden direktur dulu di Sari Usada, di Coca-Cola, terus di beberapa perusahaan minyak, dan sekarang beliau itu jadi komisaris di beberapa UMKM. Contohnya kayak Mbak Pia Tugu. Mbak Pia Tugu juga komisarisnya Pak Budi Isman. Artinya secara industri korporasi besar dan industri UMKM, Pak Budi Isman punya banyak sudut pandang yang bisa dibagikan ke teman-teman yang hadir nanti gitu. Selain itu ada juga Pak Salman Subakat. Beliau adalah co-founder dari Paragon Group. Kalau ada yang tahu Wardah, Kaf, nah itu produk-produknya beliau. Saya juga pakai. Jadi nggak boleh. Iya itu. Lanjut. Terus ada juga kalau dari ini ada Importa, Pak Nizar Bawazir itu juga pemiliknya Importa, CEO-nya Importa itu furniture juga dari Jogja yang menuju IPO gitu kan. Terus ada juga founder startup dari ada Mas Aryo Wiryawan dari Jalatek itu dari Jogja. Yang industrinya startup fokus di udang. Yang udangnya sudah ekspor ke
Luar negeri. Ke luar negeri banyak lah itu. Iya. Produk teknologinya sudah dipakai di beberapa negara gitu. Oke. Itu dari Jogja loh. Dari Jogja. Ya? Dari Jogja loh. Terus ada juga Gusti Mangku Bumi. Oh iya, rencananya juga mau hadir ya. Iya. Jadi narasumber juga. Narasumber malah narasumber. Oke, siap. Gitu. Dan banyak lagi. Siap. Jadi ini peluang bagus banget nih buat teman-teman, nggak cuman sekedar satu lagi maaf. Ada Mas Budianto dari G-Media. Oh iya, oke. Ini juga investor sama mentor bisnis juga. Oke. Ini lumayan keren juga nih sebenarnya. Dari Jogja juga. Dari Jogja juga. Ini ngomong-ngomong wong Jogja ini keren-keren janjane ya. Iya. Keren banget. Itu Keren, ya. Pak. Siapa tahu teman-teman UMKM si Bakul, teman-teman UMKM PLUT ini bisa jadi the next-nya mereka. The next-nya mereka ya. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo join lah. Oke. Nggih. Baik teman-teman, ini obrolan sebagai salah satu juga bentuk dukungan kami dari Pemda DIY melalui Dinas Koperasi UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa sebuah ide-ide terutama teman-teman dari APKJ ini idenya bagus banget dan bismillah kami juga support salah satunya lewat podcast ini. Nanti podcast ini akan kita bagikan ke teman-teman UMKM gitu ya. Mungkin menutup mungkin ada closing statement. Mungkin. Ya, monggo. Aku aja. Oh iya. Atau dua-duanya juga boleh. Kalau closing statement dari saya buat teman-teman Jogja, pengusaha, entrepreneur, startup ataupun UMKM, UKM yang ada di Jogja, ayo gabung dan ramekan event Meet the Investor yang kedua ini. Sayang banget kalau kita sebagai warga Jogja, sebagai tuan rumah tidak memanfaatkan event ini. Siapa tahu teman-teman yang gabung nanti dari yang dengerin podcast ini atau yang melihat podcast ini bisa jadi the next bisnis terhebat yang ada di Indonesia dan dunia gitu. Amin. Silakan bergabung di apkj.org atau di Instagramnya Pengusaha Kreatif Jaya. Oke, thank you Mas Iki. Oke, Mas nambahin sedikit menambahkan mungkin kami tuh di sini tuh sangat tujuan kami ya pastinya tadi itu membangun ekosistem itu dan harapannya melalui event Meet the Investor ini APKJ Asosiasi Pengusaha Kreatif Jaya itu bisa membuka insight-insight baru lah untuk teman-teman yang ada di Yogyakarta ini. Kembali lagi tadi dari UMKM, startup dan bisnis owner lainnya supaya apa ya supaya pastinya juga untuk Yogyakarta sendiri bisa maju ke level yang selanjutnya. Amin. Bismillah. Tapi insya Allah ini bermanfaat banget itu ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Terima kasih juga sudah membagikan ide-idenya, bahkan tadi menjelaskan berbagai macam materi. Ini kalau dihitung jadi apa nih? Ya paling nggak 1 SKS lah ini ya. Terima kasih. Thank you teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan boleh juga teman-teman kasih komentar di kolom komentar. Kalau teman-teman pingin ngedatengin siapa atau mungkin teman-teman ada yang juga pingin jadi ini berbagi di sini untuk di podcast kita juga mempersilahkan. Dan thank you banget. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam UKM naik kelas. Thank you. Salam UKM naik kelas. Thank you. Terima kasih.